Samadhi adalah laku ritual olah batin untuk mencapai pencerahan. Samadhi diambil dari bahasa Sanskrit atau bahasa Sanskerta. Orang Nusantara biasa menggunakan istilah tapa brata. Pengertiannya adalah sebuah ritual konsentrasi tingkat tinggi melampaui kesadaran alam jasmani. Praktek ini diajarkan dalam agama-agama tertentu seperti Hindu, Buddha, Jainisme, Sikhisme, dan aliran yoga. Samadhi juga merupakan fase tertinggi dalam 8 fase penguasaan yoga. Ketika memasuki fase samadhi, kemampuan analitis dan logika menjadi tak berfungsi atau diam. Tradisi samadhi tersebut mungkin saja sudah ada sebelum ajaran Hindu berkembang di Nusantara. Di masyarakat kita sekarang lekat dengan istilah tapa brata, sebuah laku spiritual yang menjadi puncak tradisi ritual Nusantara. Menurut Kamus Bhargava, samadhi adalah fase terkuat dari yoga, di mana seseorang memperoleh kekuatan untuk menangguhkan hubungan antara tubuh dan jiwa selama yang ia suka. Samadhi juga dipahami sebagai sebuah bagian dari ritual keagamaan. Berbeda dengan samadhi ataupun meditasi, yang mana keduanya merupakan praktek latihan konsentrasi yang digunakan di luar ritual keagamaan. Samadhi menekankan non-dualistik dalam hal kesadaran, di mana kesadaran subjek menjadi satu dengan objek. Pikiran menjadi diam, terfokus pada satu hal atau terkonsentrasi. Pikiran diam bukan berarti tidak sadar, kesadaran tetap terjaga. Ilmu samadhi ini kemudian banyak diterima oleh kalangan Islam, terutama dari golongan pengikut Syekh Sidi Jenar. Menelusuri sejarah tokoh Islam masa lampau di tanah Pasundan atau Pajajaran, tersebutlah 2 tokoh Islam utama yang mempelajari ajaran Buddha Parwa atau Siwa Buddha. Pertama adalah Syekh Sidi Jenar, dan kedua adalah Pangeran Cakrabuana dalam Cirebon. Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang jelas disebutkan dalam carita Purwaka Cirebon Nagari mendalami ilmu para sangyang di tanah Pajajaran. Syekh Sidi Jenar dikenal secara luas di masyarakat karena secara tegas memasukkan praktek ajaran peninggalan leluhur Nusantara dalam pengajaran titian spiritualitasnya. Syekh Sidi Jenar mengubah ajaran leluhur dengan terminologi baru, hasil ciptaannya yang disebut daim. Kata daim mengambil dari asal kata daiwan, yang kemudian digunakan sebagai tata cara dalam melakukan ibadah. Dengan cara dirubah susunan katanya menjadi sholat daim atau berpengertian sholat yang tiada terputus. Sehingga oleh ajaran Syekh Sidi Jenar, sholat terbagi menjadi 2. Pertama adalah sholat 5 waktu yang kita kenal sebagai sholat syariat, sholat lahir atau biasa disebut sembah raga. Yang kedua, sholat daim. Sholat ini adalah sholat di dalam batin, mengandung maksud juga menyatukan rasa diri pribadi dengan Tuhan, atau dalam bahasa Jawa disebut manunggaling kaula Gusti atau loroning atunggal, 2 menjadi 1. Kitab buatan Syekh Sidi Jenar kemudian digunakan sebagai pedoman dalam ajaran tersebut.
berjalannya waktu dan makin bertambahnya pengikut Siti Jenar membuat sistem pengajaran hanya memfokuskan pada pengajaran sholat daim saja. Sementara pengajaran dan praktek sholat 5 waktu atau yang disebut sholat syariat agama Islam oleh pengikut Syekh Siti Jenar banyak yang ditinggalkan. Mengapa demikian? Keadaan ini terjadi disebabkan beberapa faktor. Faktor pertama adalah bahwa semakin banyaknya murid Syekh Siti Jenar yang ingin mempelajari ilmu manunggaling kaula Gusti berasal dari agama Hindu atau Buddha. Para murid yang berdatangan dan berguru pada Syekh Siti Jenar masih tetap setia pada agama lamanya. Mereka secara tradisi masih menjalankan keyakinan agama lamanya, yaitu Hindu dan Buddha. Kedua, sikap Syekh Siti Jenar sendiri dalam memandang masalah status dan keyakinan agama yang dianut seseorang tidak menjadi prasyarat untuk belajar padanya. Syekh Siti Jenar adalah orang yang menganut paham wahdatul adyan, yaitu paham kesatuan agama-agama. Apapun agama dan keyakinan seseorang itu berasal dari Yang Maha Kuasa. Seseorang dipersilahkan dan diberi kebebasan untuk menjalankan ritus ibadahnya sesuai keyakinannya. Untuk membentuk satu ikatan tali persaudaraan yang kuat, Syekh Siti Jenar memberikan satu batasan ikatan persaudaraan. Orang yang dipandang sebagai saudara adalah mereka yang satu pemahaman pada pengenalan hakikat ketuhanan, yaitu manunggaling kaula Gusti. Atau dengan kata lain, mereka-mereka yang hatinya lurus menghadap Tuhan. Ikatan persaudaraan menurut Syekh Siti Jenar bukan lantaran orang itu memiliki agama yang sama. Ini boleh dibilang sebagai revolusi teologis pertama di dunia Islam, khususnya di bumi Nusantara. Anggapan bahwa Syekh Siti Jenar dan para muridnya tidak mengajarkan dan menganjurkan sholat 5 waktu atau sholat syariat diakui sendiri oleh para murid Syekh Siti Jenar. Penjelasan bahwa murid utama Syekh Siti Jenar yang bernama Sunan Panggung diberitakan tidak mengajarkan tradisi sholat 5 waktu atau sholat syariat. Ini tertuang dalam penjelasan Suluk Malang Sumirang. Sunan Panggung adalah salah satu wali 9. Dalam silsilah keturunan, beliau adalah anak dari Sunan Kalijaga yang berguru pada Syekh Siti Jenar. Pandangan meniadakan sholat syariat ini disebabkan kondisi sosiologis di mana para murid Syekh Siti Jenar tidak semuanya beragama Islam. Pandangan ini juga didasarkan pada pemikiran bahwa bila kita mengupas aturan syariah akan banyak memunculkan perbedaan. Perbedaan di kalangan kita sendiri sebagai umat Islam, apalagi pada kelompok yang bukan orang yang beragama Islam. Pandangan Syekh Siti Jenar tentang hal ini bisa kita lihat pada naskah Suluk Wujil. Dalam pandangan Siti Jenar yang menyatakan, jalan yang sebaik-baiknya bagi manusia adalah mengetahui hakikat sholat, menyembah dan memuji atau berzikir. Sholat yang sebenarnya bukanlah seperti sholat isya atau maghrib. Sholat seperti itu disebut sembahyang yang dilakukan seolah-olah. Sholat yang sebenarnya tidak ada dan sekedar kembangnya sholat daim yang dinamakan tata krama. Tata krama dimaksudkan bukan sesuatu yang wajib, sehingga para pengikut Syekh Siti Jenar sebagian besar tidak menjalankan aturan sholat 5 waktu.
Pada persoalan ini, orang boleh berbeda pendapat, namun begitulah keadaannya. Mereka memiliki argumentasi sendiri dan cara pandangnya sendiri dalam laku spiritualitasnya. Namun, yang paling utama harus dijelaskan di sini, bahwa Syekh Sidi Jenar beserta para pengikutnya tidak pernah melarang orang menjalankan praktek ibadah sesuai keyakinannya. Semua golongan, apakah orang tersebut beragama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya, diberikan kebebasan memilih apa yang diminatinya pada agamanya masing-masing. Dengan hanya mengajarkan sholat daim, memiliki dua konsekuensi. Pertama, kalangan fuqaha yang ketat dalam ibadah mengecam pola pengajaran Sidi Jenar. Sedangkan konsekuensi kedua adalah banyak orang Jawa yang semula belum beragama Islam berkecenderungan mau menerima dan belajar tentang Islam. Ajaran Syekh Sidi Jenar dianggap mudah dan berkesesuaian dengan ajaran yang dipeluk orang Jawa sebelum Islam. Syekh Sidi Jenar mengajarkan ilmu samadhi pada muridnya, salah satunya adalah Ki Ageng Pengking. Ilmu samadhi oleh Syekh Sidi Jenar juga diajarkan kepada Raden Watiswara atau yang dikenal dengan Pangeran Panggung. Adalah juga memiliki derajat wali. Diajarkan juga kepada Sunan Geseng yang juga bernama Ki Cakrajaya yang berasal dari daerah Pagelen, yang dalam cerita ketika dia belum menjadi wali mempunyai pekerjaan deres mengambil air sari bunga pohon kelapa untuk dibuat menjadi gula kelapa. Kemudian olehnya diajarkan kepada orang banyak. Demikian juga para sahabat Syekh Sidi Jenar yang telah terbuka hatinya oleh ajaran Syekh Sidi Jenar disuruh mendirikan perguruan untuk menyebarkan ilmu samadhi tersebut. Ada dua model pengembangan laku samadhi Syekh Sidi Jenar. Pertama, ilmu samadhi yang sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh para murid Syekh Sidi Jenar ditutupi dengan ajaran rukun Islam, menggunakan istilah sholat daim dibarengi dengan pengajaran sholat 5 waktu, juga rukun Islam lainnya. Ajaran sholat daim kemudian diberi nama Naqsabandiyah, sedangkan isi ajaran dinamakan tafakur. Pola ajaran ini biasanya terlebih dahulu para murid dilatih menjalankan beberapa macam jenis zikir. Ajaran ilmu semedi ini pada perkembangannya diterima oleh kalangan Islam, selanjutnya mengalami perubahan yang bercampur dengan tradisi Islam, sehingga para guru pada zaman sekarang dalam menyampaikan pengajaran ilmu samadhi yang dikembangkan pada Naqsabandiyah atau juga Satariyah mengira bahwa ilmu tersebut berasal dari Jabal Kuber atau Mekah. Walaupun ajaran Naqsabandiyah dan Satariyah yang asli tidak mengajarkan samadhi dan cara pengajarannya tidak sama seperti ilmu samadhi, sehingga para kiai guru agama Islam memberi julukan guru klinik kepada para guru yang mengajarkan ilmu samadhi yang berpedoman pada ajaran Jawa yang bersumber dari ajaran Syekh Sidi Jenar. Para kiai guru tersebut memberi julukan nama Kiniai yang mengandung makna guru yang mengajarkan ilmu setan. Sedangkan sebutan kiai adalah hanya untuk guru yang mengajarkan ilmu syariat. Laku semedi yang kedua adalah ajaran ilmu samadhi cara Jawa yang bersumber dari Ki Ageng Pengking yang merupakan penganut Siwa Buddha, juga merupakan murid Syekh Sidi Jenar. Ajaran samadhi dari Ki Ageng Pengking memiliki dasar pada 5 pedoman yang harus dijalankan. Pertama, setia tuhu, sangat bersungguh-sungguh dan jujur. Kedua, santosa, memiliki makna berbuat adil, tanggung jawab, tidak berbuat semaunya sendiri. Yang ketiga adalah benar dalam semua pekerjaan, sabar, kasih sayang pada sesama, tidak mengunggulkan dirinya sendiri, tidak berwatak kejam. Dasar yang keempat adalah pinter, saliring kawruh, pandai dalam banyak ilmu, terlebih lagi pandai menjaga perasaan sesama, serta bisa mengendalikan nafsu amarah dalam diri, tidak serakah terhadap harta benda. Dan terakhir dasar yang kelima yaitu
susila anor raga, selalu bersikap sopan santun, serta bersikap yang bisa menyenangkan orang lain, dan juga indah dalam berkata-kata, apalagi terhadap orang yang sedang menderita kesusahan. 5 macam sikap dan tindakan itu harus dilakukan bersama saat ketika menjalankan samadhi, yaitu mengendalikan cipta atau mengheningkan cipta. Dalam ajaran samadhi laku Jawa ini diajarkan kepada semua anak muda atau orang tua, tidak memandang tinggi rendahnya kelas dalam masyarakat. Seseorang yang mencapai tingkatan tinggi dari ilmu samadhi ini adalah mampu menjalankan 5 ajaran laku samadhi. Manusia yang menjalankan laku samadhi ini akan mendapatkan ketentraman. Sedangkan dengan adanya ketentraman menyebabkan hidup merdeka dalam rasa. Manusia yang sengsara adalah manusia yang rusak hati nuraninya. Manusia yang sering menjalani laku samadhi ini tergolong manusia pilihan, manusia yang sudah menembus sekat-sekat primordialisme keyakinan. Belenggu keyakinan dari dogma yang diajarkan mulai terurai dengan proses laku batinnya. Pembebasan diri ini akan terus berlanjut secara otomatis atas kehendak Tuhan. Kepasrahan dan penerimaan pada kehendak Tuhan menjadi kunci agar Tuhan menyambut dengan kasih-Nya. Berproses menjadi manusia baru, manusia yang membentangkan cinta kasih sesama dan pada alam semesta, memiliki kebahagiaan dan kemerdekaan dalam hidup tanpa ada rasa ketakutan sedikit pun. Itulah keadaan manusia spiritual yang telah lahir ke dunia.